Kita bertahlil hadiahkan untuk Abah Guru Sekumpul yang ke-16 dan Abah Ulun yang ke-17, yaitu Haji Ahmad Zaini bin Abdul Ghani, Al-Had Syahrani bin Sultani, dan 100 harinya pas bertepatan malam ini mertua Abah mertua Haji Gusti Husin bin Haji Gusti Ahmad 100 harinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat bagi silin seberataan, dan kita hadiahkan untuk seluruh keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Duha yang muda yang telah meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pengampunan kepada silin seberatan yang telah meninggalkan kita. Kita tunggu Gurudin masih perjalanan di luar. Kita bertahlil, habis bertahlil langsung kita OTW. Guru, silakan kalian. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Atal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله الكريم المنان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الرحمن وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان. اللهم انفعنا بالقرآن وعلمنا بالقرآن واجمعنا يا الله على الإيمان. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به وجوهنا
أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ضربنا قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله ما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وصلى على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية بالغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين تابع التابعين تابعين بإذن الله يوم الدين ثم إلى روح العلماء المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة صوفية المحققين وتابع بإذن الله يوم الدين ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وسيدنا روحي العارف بالله الشيخ محمد زين بن عبد القادر سبوك البجري سيدنا روحي Haji Syahrani bin Sultani Haji Gusti Husin bin Haji Gusti Ahmad Senior Ruhi Haji Andi Mapasangka bin Senai Hajah bin Tatu binti bin Nasib Allahumma dhaba minna ilahim Allahumma ja'alina lahum minan nar bidadan lahum minan nar Ijaban lahum minan nar jatan lahum minan nar bidahum marahum ma'abi ma'abanu Allahumma fillahum marahum ma'abihim ma'abanu Allahumma fillahum marahum ma'abihim ma'abanu Walidina wa walidihim wa usulihim wa furu'in rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi rabbil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali di majelis rutinan mingguan, dan malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW dan haul daripada Abah Guru sekumpul. Dan malam hari ini kita majelis terakhir, sementara kita istirahat, bukan terakhir hampir kada, sementara malam ini kita istirahat dikarenakan bulan Ramadan. Insya Allah setelah bulan Ramadan kita mulai kembali setelah haul daripada Guru Kasful Anwar, baru kita buka kembali. Alhamdulillah, malam hari ini kedatangan mutiara-mutiaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Kiai Haji Master Amin. Beliau kemarin sebagai kepala Kementerian Agama Samarinda. Alhamdulillah, beliau berpindah lagi ke Sungai Pariam, dibuang dari Samarinda ke Sungai Pariam lagi. Ya, Kiai Haji Nurdin, Habib Muhammad Syafrin, Kiai Haji Ahmad Ridwan, dan tidak lupa kita Guru Hilmi, Guru Ahmad Jamil, dan Pak Haji Asrul dari Brau, jauh dari Brau sini, dan guru kita Guru Jamaluddin SBY, dan guru kita yang kita sayangi, cintai,
dan disayangi istrinya. Itu jangan jaga guru. Itu Guru Udin. Sebentar lagi kita mendengarkan nasihat dari beliau, dan kita berdoakan untuk seluruh warga kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit ini sebertaan, lebih khusus Bapak Haji Hendra Gunawan bin Haji Kurdi Ismail, Haji Tajuddin Nur bin Haji Dahri, Hajah Ani Rustiwi binti Effendi, dan Alfiansah bin Kusasi. Malam ini operasi jemaah kita yang sering hadir, yaitu dari Handi Terusan. Acil Prancis bin Nanang Joko yang lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit sini seberataan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita akan mendengarkan lantun Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad, siapa tadi ngarannya lah? Siapa kalian? Saidillah. Ya. Beliau ini juara nasional Hafiz Quran di Padang kemarin, juara 3, dan putra daerah Kutai Kartanegara dari Jantur. Beliau juara 3 nasional Hafizul Quran yang kemarin MTQ nasional di Padang. Putra daerah asal Jantur, Kutai Kartanegara. Doakan insya Allah akan kemana lagi? Ke Ambon kan Maluku. Insya Allah beliau akan mewakili Kalimantan di Maluku. Doakan mudah-mudahan Ananda Sahiliyah kah? Salilah Sahiliyah mendapat yang terbaik untuk kita semua, amin. Dan kita doakan besok putra daerah Kecamatan Anggana, putra terbaik kita akan melaksanakan berangkat ke Hadramut, yaitu Abi mewakili Kecamatan Anggana dan akan berangkat ke Oman besok, Samarinda Jakarta, Oman, dan Oman langsung ke Tarim Hadramut Salalah untuk pendidikan di Yaman. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Abi dimudahkan segala urusannya untuk ilmu berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu orang berdiri ini kecamatan. Beliau adalah alumni dari Datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan. Alhamdulillah kita Kecamatan Anggana mendapatkan murid terbaik dan akan dikirim ke Yaman untuk ilmu di sana. Mudah-mudahan anak-anak kita nantinya akan menyusul seperti Ananda Abi, bisa belajar pendidikan agama di luar negeri, yaitu di kota Tarim atau Hadramut. Kalau Guru Udin kalau usah lagi dikirim ke sana, ada mampu orang belajar sana, belajar di Sidin. Ya. Jadi kita malam ini mungkin malam Jagurin, malam terakhir jangan dulu lah. Libur kita lah, libur malam ini terakhir kita majelis, libur kita sampai libur sementara sampai habis Idul Fitri. Dan doakan mudah-mudahan bangunan yang ulun insyaallah akan membangun majelis taklim dan madrasah tahfidzul Quran cepat tercapai. Ulun kadang meminta sumbangan dari pemerintah, hanya minta sumbangan dari piang seberataan, terutama saudara ulun Haji Ruslan. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, bisa membantu kita untuk mendirikan majelis taklim
dan madrasah tahfidzul Quran. Insya Allah 3 tingkat. Bila ada duitnya 1 tingkat, ada duitnya lagi tambah lagi sampai 3 tingkat. Tingkat 7 Jabarudin. Kita doakan mudah-mudahan Haji Ruslan dan keluarganya selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan dimudahkan segala urusannya berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kada ingat karena sini merajuk Abi Muhammad Al-Kabar. Selamat datang pian di kota pendingin. Sungai Mariam turunnya. Calon orang Kutai Kartanegara. Jangan gaur. Kita dengarkanlah lantunan ayat surat Quran sampai oleh Ananda kita. Nengkat dulu, begini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ألا تتخذوا من دوني وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, terima kasih kepada Anda Sahidia. Mudah-mudahan apa yang Sidi lakukan dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan manaqib sedikit tentang riwayat Abah Guru oleh Haji Jamaluddin. Waktu dan tempat persilakan. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala, amma ba'd. Yang ulun muliakan para habaib, berataan, para syarifah, zuriyah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para pewaris, para ulama pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
wabil khusus yang ulun muliakan sahibul majlis Guru Afwan Muhammad Afwan, dan yang mulia guru kita Guru Ki Haji Muhammad Zafaruddin, ya, Guru Ahmad Ridwan, Guru Helmi, Guru Nurdin, Guru Masdar Amin. Itu perguruan tuh, Guru Masdar tuh waktu kami di PGA perguruan tuh. Dimukil muridnya. Dan sempat memang dulu sidin waktu bujang ulun suruh minta sidin ceramah, waktu bujang ceramah hikmah perkawinan. Nah waktu itu sedikit menolak-nolak juga sidin, tapi kita nggak maksa Pak Masdar Amin waktu di Ibnu Bahari. Dan berataan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun ini kada mengurangi rasa hormat ulun kepada pian berataan. Minta ampun maaf menyingkat waktu. Saya maafkan. Ya. Jadi dengan wali itu ujar Nabi kita, Allah Ta'ala kadang menjadikan wali itu kecuali berilmu. Nah ilmu dulu tangganya ilmu, itu anugerah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak menjadikan seseorang wali itu kecuali berilmu. Nah ini cara pertama kalau ada kita melihat seseorang yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa, ternyata ilmu, kadang menurut ilmu yang diajarkan dengan Nabi, nah berpikir itu jangan diumpati. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Yazid Al-Bustami, Abdul Wahab Asy'arani, dari kalimat-kalimat berbeda yang maknanya kurang lebih sama. Artinya kayak ini, ketika ikam melihat orang punya keistimewaan, bisa berjalan di atas banyu, bisa terbang, bahkan bisa berhilang orangnya di hadapan, tapi syariat kada dijalankan, jangan diumpati jarsi. Itu ikutan kita. Kalau ikutan kita itu mesti kita sudah berumpat dengan para wali. Itu para wali memadahkan kayak itu. Biar kayak apa hebatnya, jangan diumpati. Nah guru kita, guru sekumpul, beliau berada di ilmu, mulai halus dididik ilmu, dikenalkan dengan ilmu agama. Memang secara fisik beliau memang ganteng, keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah oleh karena itu sebelum lanjut minta izin, walaupun ulun kada pantas juga sekadar umpat bepandir yang sedikit-sedikit tentang abah guru sekumpul. Luar biasa sih Din, selesai urusannya, kada ada yang ulun lihat. Bukan mengecilkan yang lain, memang Allah Ta'ala tumpuki di situ. Sampai-sampai sahabat ulun Guru Ahmad Ridwan sampai karam di situ, ya, karam mon abah guru sekumpul. Kenapa? Karena sih memang dimuliakan Allah Ta'ala, tumpukan nurnya diandak di situ. Itu dari guru kita, Guru Udin. Jadi guru sekumpul itu luar biasa orang sidin, ilmu aja terus dianu sidin. Dan sidin memang menggawi apa yang dipadahkan Allah Ta'ala di Quran. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah walaula min kulli firqatin yatafaqahu fid din li waliyunziru qaumahum ila idza rajau ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaklah jangan semua orang beriman itu pergi berperang. Kalau ini kita kada dapat berperang. Kalau dianukan, jangan semuaan orang beriman ini menuntut ilmu, menuntut duit, mencari duit berataan, mencari duit. Hendaklah ada seikung badua yang dikirim menuntut ilmu agama, liyatafaqahu fid din. Faqaha yufaqihu, ditambah tak itu artinya bujur-bujur kalau sempian datang ke ini termasuk tafaqquh juga, tapi bukan tingkatannya faqaha. Kalau tafaqquh itu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan kesungguhan, membuang umur di situ, menyediakan umur, bukan membuang, menyediakan umur, menyediakan dana, berpisah dengan orang tua, dan orang tua jangan sedih berpisah dengan anak.
sedih, bisa lebih baik menangis sekarang orang tua berpisah dengan anak daripada kena nangis bedudi anaknya kada ada pendidikan agama. Jadi supaya di Sungai Mariam nih ada sudah ya kalau nih dikirim ke sana supaya kena inya bulik liyun dirokomahum supaya bisa mengatakan orang di kampung la'allahum yahdarun supaya mereka hati-hati. Nah, abah guru sekumpul di situ tuh. Dan ilmunya kada ada tandingnya. Ujar orang wayah ini duit kada beseri, ilmu abah guru sekumpul tuh kada beseri. Bahkan sampai di zohir ini sin bisa mengajarkan orang, sampai ke mimpi tuh sidin bisa mengajari orang. Pemurahnya kada ketulungan sampai meninggal sidin pemurah. Sampai meninggal ada wali Allah Ta'ala, ini wali Jopang. Jadi pas saja tuh ada wali Allah Ta'ala. Abah guru nih berpesan dengan orang supaya memberi duit lawan wali Allah Ta'ala itu. Orangnya masih hidup. Abah guru kan sudah meninggal. Ujar abah guru sekumpul bari guru itu duit 10 juta. Yang disuruh tuh orang lain agama, orang Buddha, tapi halal duitnya. Ujar guru Usman Ibrahim, kalau ada orang non Islam memberi duit, ambil ujar sidin. Ambil selama usahanya baik. Asal jangan penjudi apa yang kada halal, ambil aja. Menurut ukurannya baik aja, ambil ujar guru Usman. Kalau ada membantu masjid orang non Islam ambil itu. Kalau mana dalilnya, mana dasar hukumnya, ada di kitab Todihul Adillah, boleh menerima pemberian daripada orang non Islam. Kalau mengawini orang non Islam kada boleh. Nah, itu kada boleh. Nah, jadi kembali, jadi itu hebatnya abah guru sekumpul itu. Sampai di mimpi sidin memimpi orang, sidin sudah meninggal tetap bersedekah. Yang diunjuk ini wali Allah Ta'ala juga. Yang diunjuk itu wali Allah Ta'ala. Dan ini sengaja ulun sebut-sebut supaya orang tahu bahwa yang diunjuki itu orang mulia. Mana orangnya? Nih orangnya Gurudin. Supaya tahu. Sebab harus disebutkan supaya kita bisa mengambil barakah, supaya kita bisa mengambil keberkahan para wali. Dikatakan berkata para wali, dikatakan bahwa seseorang itu terhalang mendapatkan keberkahan. Ini kita garis bawahi. Terhalangnya seseorang kada mendapat berkat, terhalang seseorang itu kada dapat petunjuk. Kenapa inya terhalang? Bukan karena dia tidak berkumpul dengan para wali, dengan orang-orang soleh. Bukan kada berkumpul, inya berkumpul aja dengan orang soleh, tetapi inya kada beradab dengan orang soleh tersebut. Itu yang paling penting. Adabnya apa? Adab di batin. Jangan sama sekali seujung rambut, jangan merasa lebih baik daripada orang soleh. Itu aturan permainan. Dan perlu diketahui bahwa orang soleh itu sendiri kada pernah juga merasa tinggi daripada orang lain. Sekalipun cacat, tetap inya merasa lebih rendah daripada orang lain. Nah, kita dengan orang soleh, kita harus rendah hati, maksudnya beradab kita dengan orang soleh. Jadi kita ada orang kada dapat keberkahan bukan karena kada berkumpul dengan orang saleh. Inya berkumpul dengan orang soleh, tapi inya kada beradab. Itu dituangkan di kitab Majmu' oleh Al-Habib Abdullah bin Husain. Kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit di Manhajus Sawi, sidin menyebutkan bahwa Abu Hasan Al-Jauzi mengatakan, tanda orang celaka adalah orang sudah berkumpul dengan orang soleh, tetapi inya kada kawa mengambil keberkahan, inya kada beradab, kada menghormati orang soleh tersebut. Nah, di situ tuh yang penting benar, muntung kita jaga
hati kita jaga, disenangkan hati orang soleh. Ini kan calon orang soleh jo nih, ini hanya nak berangkat nih. Rumahnya di mana? Bila ikam berangkat, bila? Isuk. Nah masih ada, jam berapa isuk berangkat? Jam 2. Nah masih ada waktu sampai jam 2. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, jadi orang alim atau orang yang belajar atau orang yang mendengar atau orang yang mencintai. Kita sampean sudah mendengar nih, umpat mendengar ilmu, muhibban jadi pencinta orang alim. Ini calon orang alim masih sampai jam 2 masih kawa berkirim duit di situ. Daripada pian jangan menyirami tanah yang mati, siramilah pohon yang berada di tanah yang subur. Itu orang menuntut ilmu. Bari duit, kada betaha, bari duit, walaupun dijamin rezekinya orang yang menuntut ilmu. Apa betaha dulu? Kada betaha itu bahasa Indonesianya tuh apa kata betaha? Nasenge ogi jadi kayak itulah. Nah, berbaik sangka dengan para wali, termasuk kawan abah guru sekumpul. Kita jaga mulut kita dengan beliau, walaupun beliau sudah wafat. Jangan sampai kita kemasukan mulut-mulut setan yang mendengar sampai memperdengarkan ke telinga kita, karena sudah ibarat itu konsensus jumhur ulama, mulai orang ulamanya, orang awamnya semua memadahkan sidin itu. Di mulut-mulut para wali menyebut sidin itu wali Allah. Abah guru sekumpul kada ada tandingnya. Ini saksi hidup. Nah, ini saksi hidup. Saksi hidup. Nang apa hebatnya Abah guru sekumpul itu. Memang luar biasa beliau itu. Terakhir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika beliau menuntut ilmu, sidin ada berisi kawal yang cerdas, pintar benar berdua kawal ini. Pertama Ibnu Sago, yang kedua Ibnu Abi Ishrun. Ini dua teman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di masa remaja menuntut ilmu, ketujuh dengan berdua ini, muzakarahan ilmu dengan berdua ini. Satu ketika kawal sidin yang berdua ini hendak kesimpulannya bertiga, Syekh Abdul Qadir Jilani, Ibnu Sago, Ibnu Abi Ishrun sepakat hendak meelangi ada orang di ujung kampung di pinggiran kota, wali gaus. Dan itu beberkah sidin, ahli ibadah, ahli ilmu, didatangi orang semua. Syekh Abdul Qadir Jilani masih menuntut ilmu waktu itu. Bertiga mendatangi. Sebelum berangkat, apa ujar Ibnu Saga? Aku kena hendak. Ini alim Ibnu Saga ini, cerdas orangnya. Ujar Ibnu Saga, kena aku kalau bertemu wali itu, bertemu orang itu, karena aku hendak menanyakan ilmu yang ngalih-ngalihnya menjawab. Kada mungkin ninya bisa menjawab pertanyaanku ini berat. Ujar Ibnu Saga. Ujar Ibnu Abi Ishrun, aku juga hendak bertakun. Yang pertanyaan itu aku aja ngalih menjawab. Kira-kiranya kada bisa juga menjawab berdua. Kalau ikam pang jar Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, amun aku kada mau bertakun. Aku kada mau bertakun. Sebab kalau aku bertakun, maulah sidin sibuk. Sidin sedang asyik dengan Allah, wali Allah. Aku kada mau maulah sidin sibuk. Aku datang ke sidin itu hanya sekedar silaturahim, hendak mengambil berkah, minta berkah sidin. Biar melihatkan ulama itu, melihat ulama. Syekh Abdul Qadir Jilani memang paham. Sidin mewarisi sifat tawadu. Akrimul ulama fa innahumul kurama. Muliakan ulama karena mereka itu mulia indallah. Fa innahumul kurama indallah. Jadi pergilah bertiga ini, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abi Sawa dengan Abi Ibnu Ishrun, datang ke wadah wali itu. Diterima lawas sidin di dalam kamar. Setelah datang sidin, berpakaian sidin si wali tadi, wali tadi wali gos. Sidin memakai baju kebesaran, baju wali dipakai sidin, baju jubah, bebolang apa segala.
langsung dengan marah bukan karena nafsu lah, marah ma'anwakan yang berdua nih. Hei Abi Saga, ajarnya Ikam hendak datang ke sini, rencana Ikam hendak betakun yang ini, hendak ma'anwakan aku. Kan ada pertanyaan hendak memberi supan orang. Ikam bertanya, yang Ikam tanyakan, ujar Ikam pelik masalahnya itu anunya ada di kitab ini, di halaman sekian, jawabannya ini. Ikam Ibnu Saga, dan Ikam di atas kepala Ikam tuh kulihat api kekafiran ada di atas kepala Ikam itu. Api kekafiran ada di atas kepala. Orangnya pintar, makanya hati-hati orang pintar. Kadang-kadang orang merasa pintar, lalu gurunya ana ubarri'u minnak. Ketika Habib Zain memperingatkan seseorang, Ikamlah hati-hati dengan Habib Rizik. Jangan nangka itu beradab-adab dengan Habib Rizik. Kadangnya karena merasa pintar, akhirnya apa? Perguruannya ubarri'u minnak. Bayangkan dengan Habib Zain bin Ali Zainal Abidin Dalwa yang memimpin Dalwa sekarang. Kita Habib Huzaib itu aja dengan Habib Zain itu. Nah, betunduk itu Habib Huzaib ulun benar menggayai itu Habib Huzaib, Habib Zib beradab dengan guru. Nah, lalu disambung Ikam, ujar wali tadi dengan nada marah tuh. Ikam Abi Ibnu Isrin, adapun Ikam pertanyaan Ikam yang ujar Ikam aku kada kau menjawab, dan Ikam kada mungkin menjawab. Ini jawabannya di kitab ini, di halaman sekian, masalahnya ini jawabannya dibacakan sini. Dan aku melihat Ikam, diri Ikam tuh dikotori dunia, Ikam dibanting oleh dunia, Ikam terlena dengan dunia. Adapun Ikam anak tuai, dikio anak Syekh Abdul Qadir Jalani, kenapa beradab dengan perguruan? Adapun Ikam kalau bahasa anu tuh kan wali itu kan muntung wali, muntung nabi. Sayang benar ya kan. Adapun Ikam sayangai kayak itu. Sayang benar dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ikam adapun engkau telapak kaki engkau berada di atas kepala para wali, itu Ikam bakaran kayak itu. Aku sayang dengan Ikam Mujarsidin. Akhirnya ketiga ini ada satu peristiwa hendak debat antara agama, hendak debat dengan orang Nasrani. Ketika itu dicari para ulama, ternyata ada satu ulama yang paling pintar sekongja, ya Abi Saga. Ditunjuklah oleh ulama yang lain, ini aja engkau menghadapi orang kafir itu, ilmunya sudah hebat. Tapi ingat, wali tadi sudah mencap. Pergilah hanya utusan menghadapi debat agama orang dengan Nasrani itu. Ya, di kota itu bertemulah dia dengan wanita cantik jelita. Hatinya terkait dengan wanita tersebut. Kada gampangan siapa aja, kecuali Ikam laki-laki yang kada normal, kada ada yang kada tertarik dengan wanita-wanita cantik. Vini, Vidi, Vici. Aku datang, aku lihat, aku menang. Artinya aku datang, aku lihat, jadi. Itu astagfirullahaladzim. Jadi akhirnya inya melamar babinian itu hendak. Ujar babinian mau hendak datangi abahku. Abahnya orang Nasrani. Ujar abahnya, kalau Ikam hendak dengan anakku, ku terima Ikam jadi minantu, kecuali Ikam masuk agamaku dulu. Masuklah si Abi Saga. Padahal pintar kalau orang, tapi petunjuk kada ada. Makanya adab kita jaga, jangan pintar diandalkan. Ini kada waktu jadi murid bari cium tangan, imbahinya jadi guru, kada mau lagi mencium tangan dengan gurunya, tempeleng. Memang kada beadab itu. Seorang biar guru kita SD, kita S3, bahkan profesor, tetap kalau bisa kalau sidin kada supan, kita cium batis sidin. Ya kalau ini laki-laki kan. Kalau bebinan jangan cium-cium batis sidin kalau yang pina laki sidin sarik. Soalnya itu bagian bawah. Jadi ini. Nah, akhirnya ya ujar wali tadi. Kan apa kata wali ini kan kun fayakun. Keluar agama Islamnya. Kada beriman. Adapun
Ibnu Abi Ishrin itu disuruh pemerintah ketika itu mengelola sedekah dan wakaf. Jadinya sibuk di situ mau urusi duitnya itu aja. Kada ingat lagi di ilmu. Adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jadi beliau Sultanul Aulia. Memang dasar itu yang perlu. Nah, bubun kita dasar kadada apa-apa kadada baik sangka kita andak kepada para aulia, para wali Allah Ta'ala. Wali yang terdekat dengan kita, yang kadada lagi di dunia sidin, berada di alam barzah. Ulun mengatakan kayak itu, sidin kada mati, sidin ada di alam barzah berpindah. Siapa yang paling dekat lawan kita? Banyak. Bukankah berarti kita mengecilkan Syekh Abdul Qadir Jilani, mengecilkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Karim As-Samman Al-Bandani, dan para wali-wali yang lain? Karena mengecilkan. Ini maksud ulun yang terdekat, yang membawa kita dengan wali-wali besar itu. Siapa yang terdekat dengan kita, yang sempat kita melihat, sempat bersalaman, sempat bersalaman? Siapa? Abah Guru Sakumpul. Sempat melihat, aku jar kada sempat melihat kalau di YouTube sidin, mendengar kalau nih kita yang paling dekat ini, masuklah, bisalah kita jadi murid sidin, bisalah kita masuk ke wilayah sidin. Kalau jadi murid supanjo kita sama aku, bisalah kita dapat keberkahan sidin. Kawa benar. Bagaimana caranya? Hati kita Bapatiha aja sih. Berkat Abah Guru Sakumpul, ya Allah, ulun hendak membuka usaha baru, berkat Rasul, berkat Abah Guru Sakumpul, berkat Mama Abah. Al-Fatihah. Sudah, berkat Abah Guru Sakumpul, berkat Abah Sakumpul. Setiap hari, setiap saat, sedikit-sedikit Patihawan Abah Guru Sakumpul, sedikit-sedikit beringat lawan Abah Guru Sakumpul. Itu sudah sama pianna berikat. Sebagaimana sampian ada orang sembahyang di muka, sembahyang juhur sorongan datang kita berdudi, sengaja aku sembahyang juhur umpat imam di muka, tak umpat kita kayak ke situ. Apalagi tak cantol kita dengan para wali, termasuk wali Saikong bercantol lawan Abah Gurudin jadi wali. Makanya tolongnya Abah Gurudin, tolongnya di mana? Doanya supaya sidin dapat bini, yaitu supaya dapat izin yang begitu dapat izin langsung kawin itu membantu, digembirakan sidin, terus beradab-adab dengan sidin. Maksud kita beradab-adab dengan guru Afwan, dengan yang lain, beradab-adab dengan orang soleh. Itu ibarat jalan ke rumah sidin, dilihat, oh ini betutup lawangnya, kira-kira sidin guring, jangan ketok-ketok. Beadab, di antara beadab berjalan ke rumah orang soleh itu kadang mengotok pintu diantaranya, kecuali mungkin satu saat terdesak. Ya, jangan tunggu sampai atta takhruja ilaihim. Kan di Quran malah kan berjaga itu beradab. Kalau minta awan guru duit, minta tolong bantuannya, uja guru kadada belum ada, jangan disumpahi guru. Padahal guru inya hendak ke Jakarta diberi duit, bininya hendak melahirkan diberi duit, hendak itu diberi duit, 20 kali diberi duit, sekali aja guru kada memberi, ya disumpahinya. Kayak apa ente beadab? Aku jar anak kiai, aku keturunan orang anu-anu, keturunan orang baik-baik, aku keturunan orang yang hebat-hebat. Guru itu hebat kaiku daripada inya. Itu kai ikam beadab, ikam kada menuruti kai ikam. Jangan atasnamakan kai ikam. Ikam biar kayak apa ketulahan tetap. Itu yang kita jaga. Di hati aja tuh. Ujar Abah Guru Sakumpul, ikam bepada di hati ikam dengan wali. Kiapa jar sidin tuh apa? Kadadaan faktanya hanya sangka-sangka akzabul kadzib, pendusta yang paling pendusta ketika kita mengiyakan apa yang ada pikiran kita negatif terhadap orang lain. Jangan-jangan sidin ini nih, jangan-jangan maling sini, jangan-jangan ini. Itu kada boleh itu. Melihati rumah ini ketua masjid nih, jangan-jangan ini lampu masjid diambil, jangan-jangan cat masjid, sebab lampu di rumah ketua masjid itu sama dengan lampu di masjid, cat di rumahnya sama mereknya, jangan-jangan padahal yang di masjid itu duit ketua menukarakan di situ. Sangka jahat kita, walaupun bujur jangan juga. Itu orang umum, apalagi para aulia. Makanya sebagai pemungkas, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam Tabaqatul Kubra menyebutkan, ada disebutkan salim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaika waladaihim wadihum bil adillah. Maka ketika ikam melihat yang pina lain-lain para wali itu, para ahlillah,
arif billah, jangan langsung ikam memponis menilai. Kita kada kau menilai. Kenapa? Kita belum sampai di situ. Serahkan dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Karena menurut mereka itu jelas aja. Kadusah ikam ma'ano ya memberikan ponis. Cuma hati-hati terhadap orang yang mengaku-ngaku wali kalau inya menjerumuskan kita. Jadi tanda wali itu begitu kita dekat beliau, kita selalu ingat, hati kita ingat dengan Allah Ta'ala. Begitu kita parak dengan wali itu, para guru, para orang-orang soleh, semakin kita dekat beliau, semakin lama semakin takut kepada Allah, semakin lama semakin takut kepada Allah, semakin lama semakin takut kepada Allah. Tanda orang takut yaitu kada ujar Abah Guru Sekumpul, tandanya orang takutan itu kada melanggar apa yang dilarang Allah, kada maksiat, itu tanda orang yang takut. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun benar kalau ada tersalah dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada Abah Guru Sekumpul, keberkahan daripada Rasulullah, dan keberkahan daripada guru-guru kita, para orang-orang soleh, dan ulun khususnya mudahan dapat keberkahan daripada pian yang hadir beratan nih. Nah, sangka baik kalau pian ini bubuan wali jangan hendak datang pian sangka baik datang ke sini, berarti pian rendah hati. Pian mencium tangan kami, berarti pian rendah hati ya. Kalau mudah-mudahan tawaduk pian itu ada keberkahannya dengan ulun, dengan kami berataan. Karena pian ini baik berataan, maka pian baik sangka dengan kami baik sangka dengan pian. Maka di tempat ini wajar kalau turun rahmat Allah Ta'ala, wajar benar. Mudah-mudahan sidin sugih ini Guru Afwan ya, Guru Afwan sugih duit, sugih segalanya, sehat walafiat. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Guru Jamal yang telah menyampaikan luar biasa walaupun singkat padat. Sebelum kita mendengarkan tausiah kepada guru kita Guru Din, ulun atas nama Majelis Taklim Nur Anwar mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jemaah yang membantu dalam pelaksanaan atau membantu apapun yang memberikan kepada kami. Minta halal, minta ridho, dan ulun minta ampun, minta maaf kepada penyerataan karena kita malam Senin insyaallah malam nisfu Sa'ban. Ulun minta ridho, minta halal apabila selama setahun ini ada kata-kata yang tidak senang di hati pian di waktu lu menyampaikan di majelis, memang sedikit agak kasar, tolong dimaafkan. Banyak kasarnya ulun ini, dan ulun pun memaafkan pian keberatan karena pian rancang memfitnah ulun maafkan karena pian menyampaikan ulun lama. Padahal ulun itu ada lama, gendut aja. Jadi ulun maafkan. Ibulah, ini ibu rancak bano Guru Lamak ya. orang bertakun alamat di mana rumahnya jago rapor. Oh, yang Lamak itu kan jangan. Iya. Ibu itu. Oh, ibu. Belum sedikit menyampaikan masalah kemuliaan Abah Guru. Ini perkataan dari Guru Habib Muhammad bin Husin Mahmud. Beliau hidup di zaman Habib Soleh Tanggul. Pada waktu itu Habib Soleh Tanggul dengan Habib Muhammad sedang bersenda gurau di rumah beliau di Tanggul, Jember. Kata Habib Soleh Tanggul, ya Ustadz Muhammad, kita di Kalimantan nanti itu ada seorang anak muda yang luar biasa. Kata Ustadz Muhammad, ya waktu itu Abah Guru ada di kota Bangil, di zaman itu. Dan kata Habib Soleh Tanggul, kalau memang yang datang sekarang ini nih itu tahu isi hati aku, karena aku mengarang sholawat, qasidah, tidak ada yang tahu hanyalah aku.
dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Kalau memang dia seorang yang wali, dia akan bisa menembus pikiranku. Itu kasidah tidak ada pernah didengar orang lain karena belum dikeluarkan oleh Habib Soleh Tanggul, yaitu kasidahnya Ya Ahlal Baitin Nabi. Sewaktu datang ke rumah Habib Soleh Tanggul, "Assalamualaikum ya Habib." Kada dijawab oleh Habib Soleh Tanggul, "Assalamualaikum ya Habib." Sampai 3 kali, "Assalamualaikum ya Habib." Langsung anak muda itu mengeluarkan salawat dan mengucapkan syair yang dikarang Habib Soleh Tanggul. Kata Habib Soleh, "Ini salawat tidak pernah aku utarakan kepada orang lain, dan aku pun baru selesai mengarang." Waktu itu anak muda langsung mengucapkan, "Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad." Langsung anak muda itu mengucapkan, "Ya ahlal baitin Nabi." Waalaikumsalam, kata Habib Soleh Tanggul. Beliau adalah abah guru sekumpul. Jadi ulun, anak muda itu adalah guru sekumpul. Luar biasa. Itu ulun bukan jar, langsung Habib Muhammad waktu ulun tahun 90 di Kota Lawang. Beliau bercerita tentang abah guru sekumpul. Makanya di Pondok Darun Nasiin itu 80% itu orang Kalimantan atas tujuan daripada abah guru sekumpul. Walaupun sekolah 2 hari di Kota Lawang di Darun Nasiin, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Habib Muhammad Sallallahu, Habib Muhammad Ba'bud. Dan di Lawang itu ada 2, Habib Ali Sahibul Karamah Anak Sidin dan Habib Muhammad Sahibul Barokah. Jadi disatukan menjadi Karamah dan Barokah. Tapi sekarang agak sulit kita masuk ke sekolah Darun Nasiin karena di situ terbatas, muridnya hanya 200 orang, dan itu pun yang mendaftar sudah sekarang kurang lebih 500 orang, itu belum bisa masuk ke Darun Nasiin. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW dan berkat abah guru sekumpul, Allah mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dan terutama hajat ulun. Mudah-mudahan urusan ulun dan abah guru Hamid dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ulun ada urusan sedikit dan hasilnya banyak. Doakan mudah-mudahan bila berhasil untuk kita semua, yaitu kita membangun majelis taklim. Mudah-mudahan orang yang kita tuju dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya, kenal. Shalatul ladzim Mari kita dengarkan nasihat atau ceramah dari para guru kita, Kiai Haji Muhammad Zafaruddin MSI, masih 1 istri. Ya. Pian tahu sendiri jawabannya. Kalau si Numadai kawin-kawin itu hanya bercanda, ada tujuan. Padahal ada wani. Ini ada wani. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Yang ulun muliakan seluruh habaib dan syarifah dimanapun berada, juga para tuan-tuan guru kita semua,
yang ada di sini maupun di mana-mana. Di sini ada Guru Jamaluddin, Guru Ridwan, Guru Nurdin, juga Guru Pamasdar Amin, dan Guru Harul, Guru Fahrul dari Brau, iparnya Guru Hamid. Nah, alhamdulillah. Juga Guru Jamil, wabil khusus sahibul majlis, Guru Afwan beserta keluarga, dan banyak guru yang lainnya. Juga yang kita muliakan seluruh daripada undangan hadirin rahimakumullah. Hanya itu yang saya sampaikan mengenai masalah sambutan. Mbah itu sambung sedikit lagi. Kita masuk di bulan Sya'ban. Dan Nabi Sya'ban itu adalah bulan Nabi, bulanku ya Nabi. Jadi kita pada hadirin pada saat ini kita berada di bulan Nabi. Bulan Nabi, kenapa Sya'ban bulan Nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di antaranya yaitu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, turunnya di bulan Sya'ban. Isra Mi'raj sudah berakhir. Isra Mi'raj peringatannya sudah berakhir untuk di bulan tahun 2001. Tapi pengamalan daripada Sya'ban itu terus berjalan sampai kepada kita habis umur. Apa? Yaitu sembahyang 5 waktu. Oleh karena sembahyang tidak boleh ditinggalkan. Wajib sembahyang itu. Berdiri bagi yang puasa. Kalau tidak boleh berduduk. Kalau kada boleh behereng. Kalau kada kawat juga boleh bertelantang. Kalau kada boleh juga dengan mata mengisyarat. Dan kalau kada kawat juga mati aja lagi. Ini karena kewajiban sembahyang. Jadi mulai dari Kalampayan nang di Kalimantan nih, sampai guru kita, guru sekumpul wali besar dan wali-wali banyak di Kalimantan. Hampir seberataan wali-wali itu zuriat Datuk Kalampayan. Hampir. Para habaibnya banyak benar, ada kehitungan lagi. Nah, semuaan para wali-wali tersebut tidak ada sembahyang, semuaan melaksanakan sembahyang. Berarti kita biarpun ilmu tinggi setingginya tetap nang dipeliharakan masalah syariat. Karena Nabi SAW turun ke dunia dari di Hadratil Qudusiyah, di Hadrat Allah, membawa pesan dari Allah untuk menyampaikan sembahyang. Jadi sembahyang itu adalah syariatul Muhammadiyah. Yang tadinya sembahyang itu 50 waktu. 50 waktu dikurang. Sekali kurang, 2 kali kurang, atas usulan daripada Nabi Musa alaihissalam, sampai menjadi 9 kali kurangan. Jadi 50 dikali dikurang 5, 5-nya 9 kali, jumlahnya 45, sisa 5 sembahyang itu. Nabi turun naik. Kenapa turun naik? Karena diperintah oleh Musa supaya minta kurangi. Nabi Musa kasihan umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa, wahai Rasulullah, kasihan umat sampean, munya 50 sian. Kada tegawi lagi napa-napa aur sembahyang aja. Maka bujur nang 5 waktu. Ya kalau nang amunnya bujur 50 tuh ada kekurangan, kita ini kada kawa sampai ke sini Bang Guru Ahmad teh. Kada kawa. Sembahyang aja. Pak Masar Amin sembahyang, Guru Nurdin sembahyang, Ulun sembahyang, Guru Jamal sembahyang. Ayo. Guru Ahmad Cipas sembahyang pada Gampangan. Ayo, Bib Muhammad sembahyang. Guru Jamil kawin. Ayo ya Pak. Guru Apuan 3 bininya. Kandaknya Bang itu. 2 niyun itu kena awak aja. Lengket juga dengan awak. Ayo, tapi karena usulan Nabi Musa lalu kurang 5 sampai 45 kurangnya. Jakannya guru Ahmad, jakannya langsung aja Allah Taala lah. Nah Allah Taala, nih Allah Taala nih Muhammad nih kurangnya langsung 45, 5 aja langsung. Kau Tuhan. Kenapa jadi kada mau Tuhan nang kayak itu? Tuhan ini kena naik pulang, Tuhan tahu tuh naik pulang kena kakasihku tuh naik pulang. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki rasa rindu di hati Nabi Muhammad kepada Allah. Jadi rindu itu namanya jadi yang turun naik itu tara kita nazul. Nabi naik itu bukan kisahnya benar kisahnya benar mengurangi sembahyang. Nang ianya itu bertambah-tambah kerinduan, itu rindu lawan Tuhan.
rindu, syauk rindu, gembira, rindu lawan Tuhan. Walaupun Nabi Muhammad itu, nah berdiri sidin. Walaupun Rasulullah itu sidin itu bukan artinya berjumpa Tuhan bang di sana ada. Rasulullah itu lawan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala bukan berjumpa di sana, bukan berjumpa. Kalau Tuhan dipadakan berjumpa di atas, berarti Tuhan di atas. Maka mustahil Tuhan itu di atas, bukan. Tapi kenapa? Nah ini menunjukkan dulu tempat pertemuan, tempat yang hebat, tempat yang mulia. Yang berjumpa Nabi Muhammadnya orang yang mulia luar biasa. Adapun Allah, orang yang bernampak di tempat itu orang yang maha mulia. Nah kemudian kayak orang streaming kayak nah. Streaming ini orang melihat di mana-mana gambarnya Guru Udin, bujur apa kada? Bagi yang menonton, menang ada menontonnya kan lain kisahnya, ini menonton, lemper nih. kan nonton, nang di sana tuh menonton ulun, tapi itu nang ditonton itu bukan ulun, itu kenampakan ulun di situ, bukan ulun di situ, bujur apa kada? Coba kalian kamu buka di YouTube di rumah tuh, buka Guru Jamal kah? Siapa kah? Barang aja. Itu lain Guru Jamal di TV, itu lain. Itu kenyataan Guru Jamal. Ya kah? Kenyataannya. Tapi bukan Guru Jamal. Bukan ulun. Kalau ulun Guru Jamal ya di sini nih Pang mah. Ini nah aslinya, nang itu kenyataannya mazhar kenyataan daripada ulun. Paham kah? Jadi nang asli itu nang mana? Di sini, tapi itu asli juga kenyataan ngarannya. Iya kan lain nang itu. Nang di YouTube tuh iya kan lain. Dipadakan iya katia lain, dipadakan lain katia iya. Dikirakan seorang aja lagi. Iya kah? Nah Nabi bernyata, Allah Ta'ala bernyata di langit di sana, bukan Tuhan di sana. Kenapa? Karena dikatakan Nabi Muhammad itu mulai awal diciptakan Allah, qabidah qabdatan min nurhi, sudah beserta Allah. Kemana-mana Nabi beserta Allah. Adanya wujuduhu biwujudillah, adanya dengan Allah, mendengar dengan Allah, melihat dengan Allah, bergerak dengan Allah. Semuaan Nabi Muhammad tidak terpisah dengan Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu biwad'i. Al-kalam huwal lafzul murakkab. Imbah itu pulang tandanya pulang apa? Bisa rofa, isim, bisa nasab, bisa khopat, bisa jazam. Jadi asal usulnya rofa. Nang lain itu kenyataan daripada rofa. Khopat, jazam, semua antuk kenyataan daripada rofa. Rofa itu siapa? Wa rafa'na laka dzikrak. Yang pertama-tama rofa Habibuna Muhammad. Wa rafa'na laka, tinggi Rasulullah itu tinggi. Jadi Nabi beserta Allah. Cuma di sana, kenapa ke sana menunjukkan tinggi? Kenapa Nabi di atas pulang? Linuriyahu min ayatina. Aku ya Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesaranku lawan kekasihku Muhammad. Habis-habisan Tuhan guru. Malam itu Tuhan habis-habisan membukakan lawan Nabi rahasia yang kada pernah diketahui oleh orang lain. Hanya Allah yang sendiri yang tahu rahasianya. Ditunjukkan Allah Ta'ala lawan kekasihnya Nabi Muhammad. Jadi tidak ada satu rahasia pun dari Allah yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad. Karena ayat bersambung, innahu huwas sami'ul basir. Di tafsir yang pertama mengatakan innahu ay innallah huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tapi tafsir lain mengatakan ada lagi inna Muhammadan huwas sami'ul basir. Nabi melihat bujur, mendengari akan firman Allah, melihat akan apa yang dilihatkan oleh Allah tentang ayat-ayat Allah kepada diri Habibuna Muhammad.
Makanya kita untung berisi umat Nabi Muhammad. Orang yang berparak lawan Nabi, orang yang untung. Orang yang selalu mengontak batin lawan Nabi, orang untung. Orang yang mengadakan hari-hari yang kayak ini, orang untung. Lihat di guru sekumpul aja dalilnya. Kadang ngalih-ngalih, adakah haul yang sebesar kayak guru sekumpul? Adalah Pak Haji Ahrul. Kada ada. Bukan di sana aja. Habis acara sana, banyak murid sidin, banyak pengisi mengadakan pulang haul. Ini sudah habis bulan Mi'raj, tetap di haul guru sekumpul. Kenapa? Karena sidin hati guru sekumpul ta'aluk yang kuat karam lawan Habibuna Muhammad. Inya karamnya Nabi, ta'aluknya lawan Nabi, maka Tuhan muliakan. Makanya sebesar apapun kita hendak asik kawan Tuhan, tergantung kita kepada Nabi Muhammad. Hendak mengenal Tuhan kayak apa hebatnya, liwat Nabi Muhammad. Bilanya banyak lawan Nabi, banyak juga Tuhan bertajalli lawan inya. Sedikit lawan Nabi, sedikit juga Tuhan memperhatikan diri kita. Oleh karena itu kita di sini termasuk orang hendak minta perhatikan Tuhan, minta rahmatnya, minta berkahnya liwat jembatan Sayyidul Wujud Nabi Muhammad. Lalu terakhir Nabi Musa alaihissalam sudah 65 waktu tadi. Lalu Nabi Musa minta kurangi lagi. Kenapa? Karena engkau perlu kurangi lagi. Ujian Nabi, aku tidak mau naik, aku malu. Karena aku rancak naik sudah, malu aku. Han Nabi Muhammad kurang. Kalau kada mau naik lagi sidin. Karena saya merasa supan. Ya kan Nabi naik sekali lagi, niscaya kita kada bersembayangan lagi. Pray sembahyang dah. Habis Nabi. Cuma Nabi memeliharakan, nah ini Nabi memeliharakan syariat. Nabi tahu itu, pacang kada bersembahyangan turun sini kena mau naik. Kenapa? Karena sini memeliharakan syariat. Di sini pentingnya syariat Muhammad Rasulullah. Syariat Nabi itu perlu. Mana? Lapar ya. Syariat Nabi itu perlu. Allah Ta'ala nangkawa Mi'raj lawan Nabi, lawan Tuhan Nabi Muhammad aja. Lain pada Nabi Muhammad kada kawa Mi'raj seperti Nabi. Isra dan Mi'raj. Mi'rajnya ini pulang tashhadu fi hadatul izzat. Allah memandang Nabi, Nabi memandang Allah. Kada ada tandingnya. Nah, ujar Tuhan Muhammad, nina sembahyang 5 waktu, unduki lawan umat ikam gasan alat sebagai Mi'raj lawan aku. Iknya kada kawan nang ikam. Ini sembahyang. Jadi sembahyang ini nur. As-salatu nur. Nur itu wadah kita Mi'raj lawan Tuhan. Sembahyang itu. Makanya ada sembahyang itu 5 waktu. Itu nur semua, itu hadiah. Maka orang yang memandang sembahyang itu hadiah dari Allah, maka ini kegembiraan. Nang mengunjuki Allah, nang mengunjuki pesan lawan, menyampaikan lawan kita adalah Sayyidina Muhammad. Oleh karena Nabi sabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyang engkau sebagaimana aku di Nabi sembahyang. Jadi sembahyang itu menurut Nabi. Han, ini kan yang di Hadramaut ini kan. Ini sana gudang wali macam-macam. Barakahnya luar biasa. Aku nih bunga-bunga aku nih, alhamdulillah sampat aja 2 kali ke Hadramaut situ. Walaupun kada mengaji, ambil barakat tadi. Mbak mengaji kada sampai ke lawasan, cuma kesenangan. Ikam sekali, wah luar biasa. Hendak 2 kali keasikan tuh. Mudahan sampai 10 tahun di sana kena. Ya kalau 10 tahun di sana. Aku doakan mudahan kawin lagi ya. Nah. Ini kami nunggu jamaah sama-sama, alhamdulillah. Ke Hadramaut dasar lain, Hadramaut tuh hawanya ya Allah. Nah, mudahannya karena barang ke Hadramaut berataan. Oh bergantian malah mau seberataan ke Hadramaut. Kosong wadah gulapuan mana ke Hadramaut berataan. An sembahyang 5 waktu, ada gampangan 5 waktu sembahyang. Nah, Hadramaut. Nah, sembahyang 5 waktu. Lalu sembahyang ini terakhir. Sembahyang Nabi, jadi sembahyang kita ini ngaranya sembahyang Muhammad. Sembahyang bukan sembahyang kita. Kalau sembahyang kita, Tuhan kada pacang melihati sembahyang kita. Kada artinya. Tapi kalau sembahyang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diperhatikan itu. Oleh karena itu, ilmunya ilmu Nabi juga dipakai. Sembahyang kayak Nabi sembahyang Muhammad. Supaya wadah awak kita ini sebagai layar tancap, layar. Nih layarnya gasan melihat
kelakuan Tuhan nang kaya apa terhadap kekasihnya Nabi Muhammad nampak di awak kita. Nang at-tahiyatul apa ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah digambarkan di sembahyang. Assalamu alayka ada. Assalamu alayka tuh orang kada jauh bercongkong. Assalamu alayna wa ala asyhadu an la ilaha illallah diangkat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah inilah sembahyang kita ngarannya. Nang sembahyang kita nang kita musyahadah. Makanya asyhadu maknanya aku menyaksikan, aku menonton, aku senantiasa menyaksikan. Oleh karena itu kita disuruh menonton nang dua ini nah. Menonton Allah dan menonton orang yang dicintai oleh Allah. Mesti kada boleh kada. Melihat apa aja keingatan. Ini Allah yang menciptakan. Yang pertama diciptakan Allah adalah wujud kekasihnya. Nur Sayyidina Muhammad. Nampaknya di awak kita. Jadi bermain di alam ini dua aja. Allahnya jadi dalang. Nabi Muhammad jadi nang didalangi sidin. Kayak apa kabar? Mulia ada. Jadi kita ini menonton aja. Nah menonton. Nontonnya di awak kita. Nah ini keberkahan ngarannya. Belamak pura-puan dari kembangan. Ini ulang tahun siapa guru tadi? Ulang tahun bang? Ulang tahun itu yang anak dia banyak. Iya. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, panjang butuh ya. Menghandap padahal jadi kura-kura ninja. Nah itu. Terakhir lah sembahyang nih. Sembahyang tuh perlu. Ini walaupun sudah tahu banyak ulum rami akan mengisahkan supaya rami kita lawan Nabi. Sembahyang itu hurufnya ada 4. Ya, sembahyang 4. Ingatkan sembahyang itu. Sembahyang 4 hurufnya alif berdiri, rukuk huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Ngarannya Ahmad. Kenapa jadi huruf Ahmad? Karena Nabi mengambil di langit Ahmad. Nang bagawi barakatnya nang ini bagawi, nang bagawi jasad ini nah. Sedangkan jasad manusia ini ada hurufnya 4. Karena anak cucu Nabi Adam. Kenapa? Kepala huruf mim, tangan huruf H, parut huruf mim, atau pinggul batis huruf dal, tulisannya Muhammad. Nah kalau kadang kayak ini Tuhan kada meitihe. Nah oleh karena itu dan diandaki di sembahyang itu bacaannya pulang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah kita ini, jadi kita mudah-mudahan barakat sembahyang as-salatu mi'rajul mu'min mengumpati Nabi, mudahan kita dilihati oleh Allah, dinadzar oleh Allah senantiasa berkat ada kekasihnya. Nah kemudian kada lawas lagi kita nisfu Sa'ban. Ingatkan nisfu Sa'ban kita Yasin dibaca. Imbah itu sembahyang berjamaah. Imbah itu pulang baca tasbih Nabi Yunus 2375. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kadu sebetakun mana dalilnya? Kadu sebetakun gawi aja. Karena guru-guru kita menggawin itu, guru sekumpul menggawin itu, guru Usman bahari-bahari guru lah menggawin itu, guru Merhane menggawi itu. Nang di Martapura samartapuraan guru kita Ahlussunnah nang kayak itu barataan di Hadramaut kayak itu juga orang beramal pak ibadat. Jadi kalau seperti takun macam-macam itu yang dibaca Quran Yasin. Yasin itu Quran. Peleng nih. Kenapa jangan membaca Yasin? Bungonya itu Quran boleh. Peleng tampar nih. Yasin. Kenapa jadi takutan baca Yasin daripada macam-macam Yasin? Lainnya kan nang malam Senin apa nang nisfu Sa'ban itu yang dibaca lain berbuka dibuka Quran tulisannya nah. Doraemon kok umpamanya kan jaknya Doraemon ayo aja atau Pinocchio atau apalagi SpongeBob ayo aja ini kok Yasin yang dibaca kenapa jadi kalau dalilnya aja baca Yasin hadis bungo Yasin dibaca peleng soalnya tuh iya kalau nah dibaca pulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalilnya itu tasbih Nabi Yunus di Quran. Nabi Yunus di Port Iwak Nun membaca karena menyesulam nih. Membaca apa? Membaca selama 40 hari ya kah?
40 hari. Di mana 40 hari? Di dalam parut iwak non. Uciak sudah kau terus malam nih. Oh, gurapan keluar. 40 hari Nabi Yunus di parut iwak. Kada mati. Hanya orangnya atau bisa hilang kayak itu kok. Saking halusnya awak. Ini bujur ganal awak, tapi palir ganal lagi bian. Kayak kuda Nil. Wah. Beda. 40 hari. Napa yang dibaca sidin? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu. Di dalam kitab guru sekumpul ada lu melihat tulisannya. Salah satu jir beliau, Ismul A'zam adalah la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Itu di Quran anaknya, Pak Masdar. Jangan ngangak itu pian. Tampar nih. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Di Quran itu bacaan. Nah, itu tasbih Nabi Yunus. Iya kah? Tasbih Nabi Yunus dibaca. Dan juga kenapa Nabi Yunus diselamatkan di perut iwak? Karena si jin mengandung nur Nabi Muhammad. Seluruh nabi-nabi selamat karena mengandung nur Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Adam jadi dimuliakan? Karena mengandung nur Muhammad. Kenapa Nabi Ibrahim selamat daripada api? Mengandung nur Muhammad. Kenapa Nabi Ismail selamat daripada disembelih? Sembelih ya Allah, karena mengandung nur Muhammad. Kenapa Guru Udin jadi hendak kawin? Karena hendak mengambil berkat nur Muhammad. Kenapa Guru Afwan jadi kadawani kawin? Bininya marah. Bisa. Kenal awak kajian ya. Empar sampai. Nah itu sembahyang tuh perlu, jangan ditinggal. Mungkar tegawi dikodok. Jangan, pokoknya jangan meremehkan syariat, jangan. Itu syariatul Muhammadiyah. Nang begawi di syariat Muhammad adalah hakikatul Muhammadiyah. Nya syariat Muhammad, hakikat Muhammad. Nang samuan itu aku gitu meliputinya. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Nah itu jadi sampaikan gue lah. Ampun maaf kepanjangan. Mulai ada barokahnya. Kita doakan bersama. Mudahan Guru Afwan sidin panjang umur, sehat badan, kabul hajat, dan apa di sini mudahan berurusan dengan Guru Hamid kita deh. Mudahan orang kata tahu apa urusannya, kata tahu. Yang penting mudahan sugih. Yang itu lain aja urusannya. Cuma jangan lupa 5%. 5% aja. Nggak ada harus banyak kan, 5% aja nggih. Amin. Mau anak malabi itu serah lagi. Karena perlu dana untuk kawin lagi. Buruk begayaan lah. Tapi bujuran ini. Nah itu jadi sampaikan. Mudahan kita keberasaan lah. Malam ini kita malam rame. Ini bukan malam terakhir, tapi terakhir sementara. Nah jadi ulun juga sementara juga karena malam para belum puasa. Karena hanya istirahat dulu sementara. Imbah itu tetap aja jalan juga. Di bawah ada jalan, di atas jalan. Nah itu. Kita ini kan mudahan penyakit hilang berzan. Kita ini berdoa, anak ini berdoa membantu pemerintah kita ini. Mudah-mudahan pemerintah kada apa ngantusin kada kawalahan nah mau urusi supaya hilang corona ini. Kita bantu dengan doa. Jadi isin cara sidin guru kita cara kita juga ya kalau. Jadi masing-masing. Mungkin kita menunggu nang di atas saja kasihan sidin. Kita dengan doa. Makanya berkumpulan nang kayak ini. Ini bebuhan corona pian melihat bebuhan nang hutannya buka loh. Jadi Guru Afwan kada pernah kena corona. Coronanya buka pada hulu sudah. Tapi Karlina bapak anak. Nah Karlina. Ini ketawa kan paham gitu. Dikiranya nak kawin Guru Afwan padahal fitnah itu. Yang tadi disampaikan mudah kita selamat dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab min tahal min ridha. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Mengalihi. Kalau ada kata-kata salah jangan disimpan dalam hati. Nang bagus dari Allah dari Nabi Muhammad nang kada bagus kita. Selama Udin ini selamanya kada bagus. Tapi kalau ada kebagusan di wadah Udin itu semata-mata dari Rasulullah.
Kita semua aneh hakikatnya kedengaran bagusnya. Tetapi kalau kita bagus, hakikatnya memang datang daripada Rasulullah SAW. Kalau ada sumur di ladang, jangan mandi bekonyong. Disariki orang, mengharu-haru sumur orang. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bisa bermimpi mendapat Nabi Allah. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, kena kita insya Allah berdapat lagi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, doakan ulun kawin lagi. Ini seriuslah. Kucing kurus mandi di papan kelihati. Badan kurus bukan tak makan, sibuk hati lawan Nabi. Kucing kurus mandi di papan kelihati. Badan kurus bukan tak makan, hari-hari hendak kawin di sariki bini aja. Ya Allah. Buah balum lagi. Wallahu alam, buah kedondong, buah kuini, buah durian, buah pempakin, buah rambutan, buah ciwadak. Itu nama-nama buah yang perlu. Ini kerja buah kenapa ini? Itu jadi sama. Baju putih kanjingnya 5, pinang muda dibelah 2. Biar disariki bini tuh, yang penting berdiam-diam cari yang muda. Iwak jolok, iya, kamu udah paham itu ya? Iwak jolong-jolong dibuat dalam peti. Kalau hendak minta tolong, batawasul lawan Nabi. Yaitu ya ini, tuhadatu pada neneknya lah sudah. Itu jadi disampaikan, mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Ampun maaf, akhir kalam. Thank you very much. Kuci kutahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah karim.